وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما لقى الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kemuliaan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Wabil khusus ma'asyiral muslimin di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa itu. Sebab momentum Ramadan ini adalah sangat-sangat keberkahan yang berlipat ganda untuk kita. Wa rawana Musa alaihi salatu wassalam naja rabbahu. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhannya. Ya ilahi, hal aqramta ahadan mislama aqramtani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah ada makhluk engkau lebih memuliakan makhluk itu mislama akram tadi, sebagaimana engkau memuliakan diriku yang bisa memperdengarkan kalammu ya Allah. Qala ta'ala ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya saya punya hamba-hamba saya keluarkan di akhir zaman, maka aku muliakan hamba itu dengan bulan suci Ramadan. Wa anakun aqrabu ilaihi minka, dan saya lebih dekat darinya daripadamu. Wa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Aku memberikan kalam kepadamu dan antara diriku dan dirimu masih ada 70.000 hijab. Fa idza shamat ummatu Muhammad, dan ketika umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa, wa biyaddat syafahum, dan kemudian sudah memutih, artinya sudah pucat mulutnya, sudah putih mulutnya, sudah pucat badannya, arfa'u tilkal hujub, maka aku hilangkan, aku buka hijab-hijab itu tadi. Waqul waqtal iftar, waktunya berbuka. Ya Musa, tuba liman atasa qabdahu wa ja'abat fi Ramadan falau jazid duna liqa'i. Ya Musa, maka beruntunglah bagi orang-orang yang berlapar-lapar, yang berhaus-haus di dalam Ramadan ini, maka tidak aku akan balas mereka itu kecuali mereka berjumpa denganku nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu fayam bagi lil aqil ay ya'rifa khurbat hadhihi syahr, maka hendaklah bagi orang yang berakal memuliakan ini bulan, menjaga hatinya minal hasad wal adawah lil muslimin, daripada rasa kedengkian, permusuhan kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita jaga hadirin. Setelah kita mengetahui kemuliaan bulan suci Ramadan, yang harus kita jaga adalah jangan sampai dikotori berbagai amalan-amalan istimewa Ramadan ini dengan berbagai penyakit, yaitu ada kedengkian, ada permusuhan kepada sesama muslim. Sebab ini yang akan menghancurkan. Kenapa hadirin dimuliakan oleh Allah? Di dalam sebuah riwayat Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin sholat malam ya Rasulullah, siangnya puasa terus ya Rasulullah, tetapi dia itu suka menyakiti hati tetangga-tetangganya. Dia itu punya rasa iri hati, dengki kepada tetangga-tetangganya, mulutnya jahat. Jawabnya Rasulullah, tidak ada kebaikan buatnya, tidak ada amal baik buatnya. Hiya finnar, dia itu ahli neraka. Ini jawabnya Rasulullah SAW. Padahal dia ahli puasa, malamnya tahajud malam terus, tetapi karena dirinya tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga hatinya, kedengkian kepada sesama muslim, permusuhan kepada sesama muslim, maka semuanya tidak ada kebaikan, tidak ada pahala, dan dia ahli neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah cara setan menghancurkan amalan-amalan kita. Boleh jadi kita berpuasa, ibadah kita luar biasa, kita ini terkenal orang ahli abid, orang yang ahli ibadah, orang yang qiyamul lail, orang yang suka menjalankan malam. Tapi hati-hati, jangan sampai kita suka ada kedengkian, ada permusuhan, meremehkan sama muslim. Di dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah
Barang siapa orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah, wajib baginya, wajib bagi kita untuk menjaga usima damu wa malu wa irdu, wajib dijaga darahnya, harta bendanya, harga dirinya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada ucapkan la ilaha illallah, jangan kita gampang meremehkan mereka, menjatuhkan martabat mereka. Caranya menjatuhkan martabat mereka, kita meremehkan, kita menghina, atau mungkin kita menghukumi hukum-hukum yang tidak baik kepada sesama muslim. Katakanlah kamu kafir, kamu musyrik, kamu ahli bid'ah, kamu sesat, kamu ahli neraka, darah kamu halal. Hati-hati, sebab ini hadis Rasulullah. Jadi kalau kita sudah mengatakan hal-hal semacam itu, ini namanya meremehkan sesama muslim. Ini namanya sudah meremehkan martabatnya sesama muslim, karena sudah menghukumi kafir, bid'ah, sesat, ahli neraka. Hati-hati, inilah cara setan untuk menghancurkan amalan-amalan kita, khusus amalannya paling tidak semuanya, wabil khusus di dalam Ramadan ini. Di dalam keterangan hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, siapa orang muslim? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa hadirin? Orang Islam itu adalah muslim yang lain, orang muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Ini hadis Nabi. Jadi kalau ada muslim yang lain masih merasa dijahati oleh mulutnya, dijahati oleh tangannya, maka dirinya sesungguhnya tidak orang muslim. Al-muslim, kata Rasulullah, orang yang muslim yang lain bisa diselamatkan dari kejahatan tangan dan mulutnya. Yang berikutnya di dalam keterangan hadis Nabi, yang artinya barang siapa menghukumi kafir kepada orang lain padahal dia tidak kafir menurut Allah, atau menghukumi orang lain, kan kafir bisa mafhumi dengan kata-kata yang awal. Artinya barang siapa menghukumi kafir, atau barang siapa menghukumi orang lain sesat, barang siapa menghukumi orang lain ahli neraka padahal dia tidak sesat, dia tidak ahli neraka menurut Allah, maka hukum itu otomatis kembali kepada yang menghukumi. Masyaallah muslimin, inilah yang harus dijaga. Amalan-amalan Ramadan ini jangan sampai kita dihabiskan amalan-amalan kita dengan hal-hal yang semacam ini tadi. Masyaallah muslimin, di dalam hadis Nabi, ruya idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnihatu tayr fayatiruna bi ala hitanil jannah fayakunu lahum khawzul jannah man antum. Nanti di akhirat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis Nabi, nanti ada makhluk-makhluknya Allah, manusia-manusia di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sayap seperti sayap-sayapnya burung. Kemudian orang itu terbang menuju arah surga. Maka penjaga-penjaga surga bertanya, "Man antum? Siapa kamu ini?" Yaqul, "Kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apakah kamu sudah melewati Apakah kamu sudah melewati hisab, memperhitungkan seluruh amal-amal kamu? Dijawabnya, tidak, kami tidak melewati hisab. Apakah kamu juga sudah melewati siratal mustaqim? Tidak, kami juga tidak melewati siratal mustaqim. Dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Langsung terbang menuju surga ini. Jawabnya, apabila jahilul fayaqul abadna Allah Ta'ala sirran fid dari dunya wa udkhilal jannata sirran fil akhirah. Kami di dunia mempunyai amalan rahasia yang kemudian kami dimasukkan ke dalam surga dengan amalan rahasia. Apa itu? Saya dikasih masuk surga dengan rahasia pula. Maksudnya rahasia tidak harus mengikuti prosedur, tidak harus mengikuti prosedural yang harus ke hisab, harus memperhitungkan amal dulu, harus mizan ditimbang amal-amal kita, harus melewati siratal mustaqim. Kami langsung terbang menuju surga. Inilah keistimewaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya kita punya amalan-amalan rahasia. Jadi kita ini perlu punya amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan yang lain seperti seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, hal-hal semacam itu boleh dilihat oleh orang lain. Boleh saja di dalam hatinya ada riya. Kalau hatinya masih ada riya, ada pamer, ada ingin tidak ikhlas, boleh jadi. Tetapi amalan-amalan saya seperti apa? Puasa. Puasa ini adalah amalan rahasia antara diri kita sama Allah. Kita boleh jadi malam hari sahur, malam harinya kita taraweh. Tanpa siapa tahu kita makan minum di kamar kita sendiri. Tidak tahu. Jadi ini adalah amalan rahasia antara diri kita sama Allah.
Inilah pentingnya amalan-amalan rahasia. Maka kalau bisa upayakan puasa kita ini harus sukses. Amalan-amalan rahasia yang berikutnya, kita mempunyai wadifah yang khusus. Wadifah amalan-amalan ibadah. Di dalam keterangan hadis Nabi, Rasulullah pernah melihat suasana alam yang luar biasa. Alam ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian datang malaikat, ada apa ini, malaikat kok turun sangat banyak. Rasulullah melihat kalau malaikat beribu-ribu malaikat turun, ada apa ini? Terus kemudian Jibril datang. Jibril, ada apa ini? Kenapa malaikat banyak turun? Jawabnya Jibril, ini sahabatmu meninggal dunia, namanya Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah, sahabatmu meninggal dunia. Ini diperintahkan oleh Allah, malaikat-malaikat turun untuk mensolatkannya, untuk mengantarkan jenazahnya sampai dalam barzah, membahagiakan dalam barzah. Terus Rasulullah bertanya, apa amalannya? Apa sahabatku itu ya Jibril? Amalannya dia itu rajin membaca surat Al-Ikhlas. Dia itu punya wadifah, rutinitas, sering membaca Al-Ikhlas. Mau tidur, mau jalan-jalan, mau kemana, jalan-jalan, duduk, tidak pernah dia meninggalin surat Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu, kemudian Rasulullah bersabda, di antara sabdanya adalah, barang siapa punya rutinitas baca Al-Ikhlas 50 kali, 50 kali, ya, maka diampuni dosanya selama 50 tahun. Itu kalau rajin hadirin. Maka oleh karena itu kita harus punya rutinitas rajin. Kita minimal membaca Al-Ikhlas 50 kali atau kalau kuat 100 kali. Hadirin, kalau kita ingin mati kita tidak hanya disolati bangsa manusia. Kalau kita ingin mati disolati oleh bangsa malaikat, maka caranya punya rutinitas membaca Al-Ikhlas, ya, membaca surat Al-Ikhlas. Di dalam ini adalah amalan rahasia yang tidak harus orang lain tahu. Kalau sholat orang lain tahu, ya. Kalau amalan ikhlas kita sendiri yang tahu, diri kita sama Allah yang tahu. Kita jaga ini, masyaallah muslimin. Maka oleh karena itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang hebat itu adalah dia kelihatan ketika sudah meninggal dunia. Karena dia sudah meninggal dunia, alam itu biasanya ada tanda-tandanya, yaitu diantaranya adalah orang yang tahu malaikat-malaikat turun ikut mensolatkan orang itu, jenazahnya orang itu. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan As-Tsauri, seorang wali Allah, pernah bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini ajib, aneh, karena dia menjalankan tawaf sa'i itu setiap langkahnya membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap langkah kakinya baca salawat. Terus ditanya, wahai pemuda, kenapa kamu baca salawat saja, tidak lain? Kamu yang dibaca salawat saja, tawaf sa'i yang dibaca salawat saja. Kamu jalan-jalan baca salawat saja. Jawabnya, ya Syekh, saya ini lagi susah. Saya ini berangkat ibadah ke Mekah ini bersama rombongan dan bapak saya. Bapak saya meninggal dunia ya Syekh. Bapak saya meninggal dalam perjalanan. Tapi kemudian yang menjadi susah saya, tidak hanya bapak saya meninggal dunia, tapi bapak saya mukanya berubah seperti B2. Menakutkan sekali. Dan itu adalah tanda-tanda su'ul khatimah. Maka saya susah, kasihan sama bapak saya. Maka kemudian saya munajat, saya ini nunggu kapan saya menunggu bagaimana ini bapak saya ini. Kemudian saya ini terlelap dalam tidur itu, saya mimpi ada seseorang yang sangat tampan, sangat berwibawa, sangat haru, sangat bercahaya. Terus kemudian orang ini langsung mendekati jenazah bapak saya, kemudian berdoa, diusap mukanya bapak saya. Dalam mimpi saya itu saya lihat bapak saya sudah berubah seperti sedia kala. Saya berterima kasih, dalam mimpi saya rangkul orang ini. Saya rangkul kakinya, terima kasih Tuhan, siapa Anda ini? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Aku adalah putra Abdullah, yaitu Rasulullah SAW yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Terus, kenapa bapak saya seperti ini ya Rasulullah? Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih. Kenapa bapak saya sampai seperti ini? Jawabnya Rasulullah, bapak kamu itu sudah tua tapi masih suka melakukan maksiat, masih suka makan riba, masih suka makan masih suka maksiat. Oleh karena itu dia inilah akan digiring nanti di akhirat orang-orang yang masih tua tidak mau tobat, sudah umur 40 tahun ke atas tidak mau tobat, masih suka maksiat, maka orang itu akan digiring nanti di akhirat seperti B2. Untungnya
bapak kamu punya rutinitas membaca sholawat 100 kali. Jadi bapak kamu itu punya rutinitas tidak pernah meninggalkan setiap sehari semalam membaca 100 kali baca sholawat. Sampai dalam hadis Nabi, barang siapa yang rajin baca sholawat kepadaku 100 kali, wajibat syafaat. Wajib orang itu dapat syafaat. Dalam keterangan Anda sendiri, kalau bisa jangan 100, minimal 500 atau 1000. So, kalau orang baca 500 kali, dirinya tidak akan mati kecuali dirinya sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga. Maka oleh karena itulah rahasianya orang-orang kenapa dia mati dalam keadaan tersenyum bahagia, karena dia sudah dikasih tahu alamatnya nanti di surga seperti itu. Begitu juga kalau 1000 orang yang baca, walaupun yang pendek-pendek hadirin, seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, atau sallallahu ala Muhammad, minimal 1000. Orang yang 1000 di dalam keterangan, maka kalau orang punya rutinitas baca sholawat kepada aku 1000 kali, maka pundaknya sama pundakku berjejer bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah SAW. Inilah amalan-amalan rahasia yang perlu kita jaga hadirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya di dalam Ramadan ini meningkatkan kita mau belajar ilmu agama untuk diri kita dan anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa mau menghadiri majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, maka kata Allah, la bi kulli qadamin ibadatu sanah wa yaqulu ma'i tahtal 'arsy. Barang siapa mau hadir belajar ilmu agama khususnya di dalam bulan Ramadan, maka dirinya setiap telapak kakinya yang dia mau belajar ilmu agama dicatat dirinya ibadah 1 tahun. Dan orang itu dijanjikan oleh Rasulullah bersamaku di bawah arsy nanti di padang mahsyar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah, Rasulullah pernah mau masukin mesin, ada melihat iblis mau masuk keluar. Terusnya, iblis, kenapa kamu mau masuk ragu-ragu? Jawabnya iblis, saya mau menggoda itu orang yang lagi sholat ya Rasulullah Muhammad, tapi saya takut orang yang tidur di sebelahnya. Jawabnya Rasulullah, orang yang sholat lagi zikir, munajat sama Allah, kenapa kamu malah mau goda, tidak takut? Kok malah takut sama orang yang tidur? Jawabnya iblis, yang sholat itu orangnya bodoh ya Muhammad, orang yang tidur orangnya alim. Takut kalau saya kasih sesat, orang yang alim tadi bangun. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maka oleh karena itu pentingnya putra-putri kita suruh belajar ilmu agama. Diri kita ada kesempatan belum masuk kuburan, ayo belajar ilmu agama, ngaji. Putra-putri kita disuruh ngaji, sebab iblis pun yang ditakuti orang alim, bukan orang ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un, al-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allim. Dunia ini kata Rasulullah hakikatnya dilaknat semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang yang alim, orang yang faqih. Yang ketiga, orang yang mau belajar ilmu agama. Dan hakikatnya kalau kita tidak ingin terjebak dalam dilaknat oleh Allah, maka jadilah orang yang berzikir. Yang kedua, jadilah orang alim. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang mau belajar ilmu agama, mondok pesantren, putra-putrinya suruh mondok pesantren. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqallahu ta'ala rajulun bidzambin a'dzam min jahalati ahli. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu perjumpaan kepada Allah dengan dosa yang paling besar. Dengan dosa yang paling besar kata Rasulullah, daripada jahalah ahli, daripada kebodohan keluarganya. Istrinya bodoh tidak bisa ngaji, anak-anaknya bodoh tidak bisa ngaji. Itu adalah perjumpaan yang paling yang paling dosa besar, paling besar dosanya orang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Carilah ilmu kata Rasulullah, walaupun antaramu dan antara ilmu itu, antara dirimu dan antara untuk belajar ilmu agama ini ada suatu halangan lautan daripada api. Sekalipun lautan dari api, kita disuruh belajar ilmu agama. Ini kata Rasulullah, apalagi tidak ada halangan api lautan dari api, kita harus belajar
Kadang-kadang kita ini sekarang lebih berat anak-anak kita meninggalkan HP, meninggalkan kemalasannya, meninggalkannya mau maksiat-maksiat sehingga orang tuanya malas atau enggan untuk memondokkan anaknya, untuk mau suruh belajar anaknya pada agama. Padahal kata Nabi, kalaupun antara dirimu dan ilmu untuk menggapainya harus melalui lautan api, maka kamu harus melewatinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi kepada Nabi Daud. Ya Daud, ittahidna laka. Wahai Daud, jadikanlah sepatumu daripada besi. Jadikanlah tongkatmu daripada besi. Dan kemudian watlub al-ilma, dan carilah ilmu sampai sepatumu hancur, sampai tongkatmu hancur. Artinya apa, hadirin dimuliakan oleh Allah? Artinya perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Sekalipun kita punya sepatu dari besi, itu kan tidak akan habis-habis. Tongkat tidak akan habis-habis. Tapi demi ilmu, walaupun itu sampai hancur lebur, maka tetaplah tuntut ilmu, tetaplah untuk mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan bulan Ramadan di dalam menggapai ilmu. Karena di dalam Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dilatih untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling utama itu di dalam keterangan kitab ini adalah hawa nafsu yang pertama itu adalah ad-dunya. Kita ini kenapa enggan untuk belajar ilmu agama? Kenapa kita itu enggan putra putri kita? Karena tidak bisa meninggalkan terlalu cinta dunia. Yang kedua adalah karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu dan hubbud dunia inilah yang kebanyakan menghancurkan manusia. Semoga kita semuanya dianugerahkan oleh Allah, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahlul ilmi, ahlul khair, wa la taj'alna wa yuhmin ahli syarri wa dhair. Berkah bulan suci Ramadan, jadikan keluarga kita semua, anak turun kita menjadi orang-orang yang baik, barokah, selamat, sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal